Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Untuk mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah pada masing-masing diri kita sendiri. Acara selanjutnya, kata sebutan dari Mudir MA Arabah kepada Ustadz Muazir Idris. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama-tama terima kasih kepada Ustaz dan Ustazah ataupun calon Ustaz dan Ustazah yang sudah berhadir di tempat yang mulia ini. Selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Al-Mizan sebagai calon guru penggerak, Ustaz, ya. Calon guru penggerak di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh Besar angkatan berapa, Pak? Angkatan ke-11 sudah hadir ke tempat kami. Di mic. Ya. Tolong step ke dalam dah. Kami sangat bersyukur. Berjalan ya. Hari ini kami dikunjungi oleh beliau, ya, dalam rangka untuk pembekalan kepada guru-guru kami dan guru-guru muda kami untuk penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Kami berharap para peserta yang sudah berhadir di sini, Ustaz dan Ustazah ataupun calon Ustaz yang sudah berhadir di sini bisa mengambil manfaat, ya, dari beliau nantinya, ya, sebagai nanti pembelajaran bagi kita dan mudah-mudahan bisa kita terapkan untuk siswa dan siswi kita di lingkungan pesantren Islam Arabah dan pun juga di tingkat MA. Dan kami sangat bersyukur dan kami sangat berharap juga kepada semua Ustaz dan Ustazah yang sudah berhadir untuk memaksimalkan waktunya, ya, memanfaatkan waktunya dan menyerap ilmu yang insya Allah disampaikan sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal bagi kita semua. Demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mazir. Acara selanjutnya, kata sebutan dari Mudir Ma'had Arabah Al-Ustadz Abdul Hasib. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga hari ini kita bisa berkumpul, ya, di dalam sebuah acara yaitu aksi nyata penerapan budaya positif di lingkungan pesantren Islam Arabah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ustadz Al-Mizan selaku pemateri hari ini. Beliau merupakan seorang calon guru penggerak angkatan 11 untuk wilayah Aceh Besar. Semoga dengan kehadiran beliau hari ini kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam
Kemudian yang saya hormati guru-guru asatizah sekalian dan semua guru-guru calon guru muda kita yang hadir pada acara yang berbahagia ini. Acara ini merupakan ya upaya kita untuk menciptakan lingkungan pesantren yang harmonis, produktif dan tentunya memiliki semangat positif. Karena sesuai dengan judul acaranya yaitu aksi nyata ya. Aksi nyata ini tentunya tidak berbicara tentang teori. Dan ini adalah program yang selama ini sudah kita jalankan bersama di Ar-Rabuah. Dalam program adab, kita juga tidak mau lagi ada teori yang begitu banyak. Hari ini kita juga belajar aksi nyata, bagaimana aksi nyata itu diterapkan. Aksi nyata yang sifatnya itu positif, seperti gotong royong dan seterusnya. Semoga dengan adanya acara ini, pada hari yang berbahagia ini bisa menciptakan lingkungan yang baik, ya, menciptakan perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik sehingga pesantren kita, lingkungan kita menjadi lingkungan yang positif tentunya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'du. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Kemudian yang kami hormati kepala sekolah dan para mudir. Kemudian yang kami banggakan calon-calon guru muda di pesantren Ar-Rabuah, di Madrasah Aliyah Swasta Ar-Rabuah. Kemudian para ustadzah yang dari Kesantrian Putri, saya Putra sebentar lagi mungkin datang. Kemudian ada perwakilan TKS, Taman Quran Swasta Ar-Rabuah. Kemudian ada perwakilan dari SDIT Ar-Rabuah. Ada perwakilan dari SMPT Ar-Rabuah juga. Terima kasih yang tidak terhingga barangkali ya. Atas kesediaan untuk berhadir dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin dalam perjalanan nanti saya banyak menggunakan kata-kata ibu bapak. Nah, ibu bapak, karena itu standar bahasa di sekolah. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan saya di sini sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Besar. Guru penggerak ini kalau dulu istilahnya mungkin guru inti dulu. Tapi hari ini guru penggerak. Harapannya pemerintah guru penggerak ini adalah untuk mengcover kepala-kepala sekolah baru nantinya. Kemudian pengawas-pengawas sekolah baru. Karena hari ini tidak boleh jadi kepala kalau tidak ada sertifikat guru penggerak. Dan tidak boleh jadi pengawas sebelum ada sertifikat guru penggerak. Jadi begitu. Baik, acara kita mulai saja. Nanti harapannya kita semua proaktif, bisa bertanya, bisa menanggapi, yang tidak boleh menyalahkan. Ada yang kawan mungkin kita berbicara, mungkin agak melenceng barangkali, tidak boleh disalahkan. Mengapa demikian? Karena bahasanya tadi menerapkan budaya positif. Kalau memang ingin dikritik, kritiknya membangun. Bisa dipahami? Bukan untuk menjatuhkan. Baik. Kita mulai ya.
Nampak? Ustazah nampak? Ustazah? Dimerengkan ke sana ya. Ke sini. Begini ya. Abi nampak Abi? Alhamdulillah. Mereng ya? Hah? Ini nggak cantik ya? Bisa di step. Senang sini. Ya udah yuk bantu. Dibantu. Oh ya. Cahaya lampu ya? Oh matahari. Matahari dari sana ada. Acara apa? Oke. Gimana caranya nih? Ke depan aja ya. Dan naik ke atas ya. Bisa? Bisa begini? Oke, insyaallah ya. Oke. Sama lagi. Hah? Oke, lanjut. Para ustadz, calon-calon ustadz muda yang ada bersama kami hari ini, dan para ustadzah dari SDIT Arabwah, TKS Arabwah, dan Pesantren Putri bersama tim. Ini dia hari ini aksi nyata modul saya. Langsung saja, perkenalkan langsung. Nah, dia. Oke. Nah, ini kami yang Masana itu pengajar praktik kami. Beliau bertugasnya mengawal kami selama pendidikan ini 6 bulan. Sudah berjalan 2 bulan. Lanjut. Nah, sekarang kita ada tugas ini sedikit para ustazah dan para ustadz. Ada bawa pulpen semuanya. Ini sebagai ice breaking kita dalam waktu 5 menit kita kerjakan. Bisa ya? Insyaallah. Untuk akhwat saya kasih warna apa nih? Mohon kembali. Saya kasih warna apa? Warna pink aja? Hah? Boleh? Oke. Mohon kembali. Berapa orang? 5 orang. Oke. Mohon kembali 1 orang. Semoga cukup. Kalau nggak cukup minta lagi ya. Yang calon guru muda ini warna apa saya kasih? Hah? Warna hijau, kuning. Pegang aja dulu, bagi 1 orang 1. Oke, para ustaz senior warna apa? Hijau. Hijau. Bagi 1-1. Siapa apa? 1-1. Oke, baik. Tugas kita sekarang adalah di kertas post-it itu, mohon yang tulis di sebelah lemnya, tulis di sebelah yang bukan lem. Ya, itu ada lem. Tulis di sebelah yang bukan lem. Tuliskan yang ini, apa beda? Itu aja soalnya. Soal pemantiknya dalam waktu 5 menit ini. Yang membedakan 1, 2, 3, 4, 5. Saya sampaikan. Ini apa nih? Kita sepakat dulu. Susu. Yang ini? Parfum. Yang ini? Botol kosong. Yang ini? Alkohol. Kenal kali. Yang ini? Madu. Oke, silahkan. 5 menit dari sekarang. Menuliskan apa yang membedakan semua ini. Gambar-gambar ini. Apa yang membedakannya? Botol. Ya, menurut masing-masing, jangan disamakan, tidak boleh nyontek. Karena pemahaman kita masing-masing di sini. Kalau nggak muat boleh tambah 2 lembar. Di kertas itu ambil 1 lembar lagi. Kalau nggak cukup saya kasih lagi, ada lagi. Ustazah? Ustazah dari warna pink ya? Mohon diambil boleh. Karena di tempat putri saya nggak datang.
Udah mulai. Terserah. Terserah. Ambil kertas itu. Oke. Jangan sama, tidak boleh sama ya. Pasti ada beda-beda lah kita memandangnya. Ada yang satu nulis, saya membandingkan ini dengan ini dulu. Ada yang membandingkan itu dengan yang lain dulu. Ataupun banding keseluruhan juga bisa. Itu namanya pertanyaan pemantik. Jawabannya pasti nggak sama. Sudah? Kalau sudah, saya kumpulkan ya. Nggak apa-apa. Nggak perlu tulis nama. Namanya yang tulis. Karena nggak akan kami baca namanya. Nanti takut malu. Ini lemnya mana? Ini kok nggak ada lem? Salah taruh lem ya? Yang takut, saya ada bawa yang lain. Okey, lem mana lem? Itu ya. Nah. Ya, silakan, silakan. Nggak apa-apa, nggak mau campur curi Nabi. Angan dulu itu kan lain. Ini juga ada beda. Namanya AI. Saya itu sama ah. Sudah? Sudah? Lagi aja. Apa apa nggak saya baca namanya? Hah? Lagi ada mana? Nggak saya baca, saya takut. Nggak baca nama maksudnya. Isinya saya baca. Duduk, duduk, Sak. Kasih mau Sak satu. Kasih mau Sak satu. Sak senior boleh di depan. Beda, beda. Beda. Sinar hijau. Itu kok. Bantu satu orang undang. Alfi, Alfi, potong undang ni. Alpi. Alfi, Alfi, cepat Alfi. Alpi. Tempel dah. Seruduk. Bantu dah, cepat, cepat, biar cepat. Ada lagi yang nulis lagi. Tempel sebentar, potong tu sikit. Ustazah, waktunya dah habis. Suami dah siap. Boleh. Apa yang membedakan botol itu semua? Mengarang, mengarang bebas, bebas mengarang. Menurut saya, kadang-kadang itu bahasanya kan menurut saya. Tidak betul.
Ataupun apa yang anda lihat? Pu yang deh nau, pu yang lemah nau. Okey, sudah, sudah. Boleh dikumpulkan satu orang? Okey. Mungkin cakap gawe. Cakap mau. Kumpulkan mau cakap. Nah. Oh cerita. Apa cerita? Sebentar ya. Halo? Assalamualaikum. Okey. Baik, siap. Nyo tengah senjata, Pak. Kau macam ada bawa. Ya cukup. Ini betul. Okey. Afid, tolong foto saya antar. Foto saya antar. Foto kemari. Dah. Sudah. Dah. Apa? Berkarya lebih ya. Silahkan berkarya. Sambung. Curhat ya kan. Bentar ya. Okey, sudah. Ini Pak. Okey, siap ya? Siap. Kami bacakan beberapa dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa. Kami ucapkan. Okey, baik. Saya bacakan beberapa secara random. Nanti saya akan bacakan kembali. Dan saya akan komentari satu persatu kalau memungkinkan. Mungkin untuk Ustazah, mewakili 2 orang kita baca ya. Okey, kita mulai dari yang di atas dulu. Campuran minyak wangi. Minyak wangi dianjurkan bagi laki-laki memakai minyak wangi. Air sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Minum air apa nih? Air bersih ya? Sangat dianjurkan. Okey, ini pandangannya. Kemudian madu sangat bagus untuk kesehatan dan manis. Susu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, manis dan badan lebih sehat. Alkohol sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Efeknya banyak kalau dikonsumsi. Boleh untuk campuran. Okey, bagus. Ada satu lagi ini, mohon diperhatikan. Yang membedakan benda-benda tersebut yaitu kegunaannya. Bedanya minyak wangi parfum dengan madu yaitu minyak wangi untuk mengharumkan, mewangikan, sedangkan madu untuk obat penawar bagi beberapa penyakit. Okey, saya lihat dulu. Hampir sama semuanya ni. Okey, kita lihat mewakili Ustaz Senior. Ya, Ustaz Senior. Ini ada yang mungil, kecil. Beda bentuk dan beda rasa. Okey. Kemudian ada lagi Ustaz Seniornya. Tidak ada beda antara susu, parfum, madu dan mineral. Semuanya bermanfaat kecuali satu, alkohol yang berbahaya. Okey, baik. Pandangannya luar biasa. Kemudian kita mewakili calon ustaz muda. Ambil 2 aja ya. Kita ambil yang ini dulu. Beda bentuk
beda komposisi, beda isi, beda produk. Kalau harga, rasa belum semuanya. Oh ya, kalau rasa belum pernah semuanya. Karena ini belum ada rencana ya. Ada rencana? Nggak ada. Kemudian, oke, langsung. Dari kelima itu yang membedakan adalah botolnya, efek pemakaiannya, dan kegunaannya. Bagus. Ini untuk penguatan dari saya sedikit. Para calon-calon guru, calon ustadz muda, para guru senior, para kesantrian, para perwakilan dari SDIT dan TKS Taman Quran. Ada yang jauh dari botol ini. Jangan dilihat hanya botol saja. Yang pertama, isinya. Yuk kita lihat. Barangkali ustaz muda, adik-adiknya di sini. Adik-adiknya di sini mau dikemanakan? Artinya mau diisi apa untuk mereka? Apakah kita akan mewariskan barbarisme? Atau barbaris? Barbar. Atau barbar? Kekerasan. Yang di SD, mewakili SD, sampaikan ke kepala sekolahnya. Bu, apa yang akan kita isi untuk anak-anak nih? Yang botol kosong, anak-anak datang kemari. Bukan kosong juga, ada isinya sedikit apalah sini. Apa yang akan kita isi untuk mereka? Kepala sekolah. Apa yang akan diisi untuk guru-gurunya dan murid-muridnya? Percuma botol cantik. Mana yang cantik ini? Ini. Nih. Ini nggak cantik. Nih. Botol minyak wangi. Percuma botol cantik, bagus, kuat, isinya pertalite. Ya, betul. Betul tidak? Ini harus dipahami betul-betul. Artinya, produk kita ke depan, Ar-Rabuah ini, terkhusus guru-guru, calon-calon guru muda ini, mohon berkaca kembali. Apakah kita sudah menuju kepenuhan, penuh ini, ataupun penuh ini? Berbahaya. Kita sudah melalui proses pendidikan yang kepala sekolah ada 5, 6 tahun, 2 tahun, setahun. Apa yang kita sudah isi hari ini? Ataupun baru belajar, mungkin baru pegang botol kuah. Mau isi mana ini di antara ke yang ini? Kemudian, tidak hanya proses, tetapi perlu juga dilihat siapa yang melakukannya. Siapa yang melakukan? Ya. Seandainya orang gila diberikan dia minyak wangi, kira-kira kemana dia tuang? Ataupun anak kecil sebesar Dek Cidah contohnya, ataupun sebesar Hakim, ya, kita berikan minyak wangi dalam botol yang lain. Coba ditebak kira-kira botol mana dia isi? Saya yakin ke botol kosong. Lu aku, wah, bisa dijual tidak? Laku tidak? Taruhlah ini merek Gucci ini minyak wanginya. Gucci perempuan ada, laki-laki ada. Dah, harganya mungkin 1,5 juta. Kita kasih sama anak kecil. Dia akan tuang ke botol aqua ini. Yang terjadi adalah tidak ada harga. Tolong dipahami kita sebagai guru hari ini. Saya dan guru-guru yang ada di sini, proses harus kita pikirkan. Pelakunya juga harus kita pikirkan. Artinya, rekrut guru, kepala sekolah, rekrut tim kesantrian harus dihati-hati. Harus ada rasa hati-hati. Kalau enggak salah taruh tempatnya, taruh di botol kosong, enggak ada harga. Kita sudah siapkan di sini kurikulum yang bagus. Ada hafalan Quran, ada bahasa Arab, ada adab, ta'dib, kan? Tetapi karena yang melakukannya enggak betul, menanggapi barangkali dari akhwat, dari ibu-ibu, silahkan satu orang. Karena kita ini betul-betul partisipatif, bukan one way ya. Bisa ada satu yang ingin bicara? Oke, silahkan. Ada satu dari kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kita lihat
dengan kacamata dengan hati nurani bahawa susu dan madu itu selalu harus memenuhi menjalankan proses yang paling panjang. Maka santri kita proses, kita didik dengan hati nurani, dengan sepenuh jiwa kita dan sepenuh sepenuh hati kita mendidik, insyaAllah santri kita akan menjadi baik. InsyaAllah. Luar biasa, terima kasih. Ada tanggapan yang lain lagi? Oke. Sebentar ya, ada lagi satu lagi mohon didengarkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 hal yang di sini yang sangat penting untuk kehidupan. Pertama, madu dan susu dan juga ada minyak wangi. Sekarang minyak wangi ini diperlukan ketika kita pergi sholat, kemudian ketika kita beribadah biar nggak bau sama orang, itu penting minyak wangi. Ya. Kemudian madu juga penting untuk anak-anak, masa pertumbuhan, kesehatan dan sebagainya. Dan madu juga penting untuk obat-obatan. Sekarang dari 3 hal ini, apa yang kita kuasai? Apa yang ada dari kita? Madu, susu, atau minyak wangi? Kalau ada minyak wangi sama kita, berarti kita bisa memberikan untuk orang lain supaya sama-sama harum. Kalau di susu ada kita, berarti kita bisa memberikan untuk anak-anak supaya anak-anak bisa bertumbuh sehat dan cerdas. Kalau di kita ada madu, maka ini bisa untuk obat-obatan untuk orang lain dan sebagainya. Tapi naudzubillah, kalau misalnya alkohol ada sama kita, ini adalah untuk penghancur. Baik itu dari sekolah, masyarakat, dan anak-anak. Mungkin ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Kepala sekolah dan Kesantrian Putra luar biasa, jauh sekali pemahamannya ya. Oke, sekarang kita minta dari siapa? Saya ke situ ya. Bismillah, jazakallah khairan atas kesempatannya Ustadz. Yang pertama sekali sangat terinspirasi karena bisa hadir di acara ini. Jazakallah khairan Ustadz Mizan. Sudut pandang kita mungkin dan tugas utama yang mungkin sangat besar bagi kita sebagai seorang pendidik setelah kita melihat gambar-gambar yang ada di depan, ya, dengan unsur yang memiliki kesamaan dan perbedaan, begitu juga dengan tenaga pendidik kita. Boleh berbeda, akan tapi prinsip yang harus sama. Karena ini akan menentukan kualitas hasil, ya, yang akan kita isi kepada murid-murid kita. Tapi kalau seandainya prinsip dalam pendidikan itu tidak jelas, maka jangan pernah kita berharap memiliki hasil yang sesuai dengan keinginan kita bersama. Yang kedua, kurikulum yang bagus sangat kita butuhkan di sebuah lembaga pendidikan untuk mengembangkan aspek pendidikan dan pengembangan anak. Akan tetapi kalau tidak didukung oleh SDM yang efektif dan memiliki kemampuan, mungkin ini juga akan menjadi sebuah hambatan. Atas dasar apa kita mau mengisi jiwa dan ruh anak-anak. Ini saja Ustadz, syukran. Terima kasih, luar biasa sekali. Ada lagi mau minta lagi? Barangkali dari perwakilan TK ataupun SD? Ada salah? Ya. Oke, silakan. Luar biasa. Alhamdulillah, partisipasi sangat luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah kepada Ustadz yang alhamdulillah memberi kami kesempatan untuk mengikut acara ini. Bagi kami itu sangat-sangatlah penting. Karena dengan adanya kayak gini kita bahwa nanti visi dan misi tujuan kita akan pasti terwujud dengan yang sama. Karena sebuah lembaga atau sebuah yayasan itu pasti dari itu tadi kata Misma,
memang berbeda. Bisa jadi berbeda lembaga, agak berbeda sedikit kurikulum SMP dengan SMA, namun kita punya tujuan yang sama adalah ingin meraih pendidikan yang baik, tentu tidak boleh jauh dari tujuan karena Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan sunnah-sunnah. Jadi begitulah Ustadz, ada 5 warna dan bentuk itu tadi sungguh sangat kita membutuhkan. Sudah ada susu dan semuanya itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari. Dan sebuah lembaga juga perlu sebuah manajemen. Ketika manajemen itu sudah bagus, ada madu, ada alkohol, ada air, ada semuanya. Jika tidak dilaksanakan manajemen itu dengan seni, tentu manajemen itu tidak akan berhasil. Itu artinya apa? Di arah buah ini sudah ada sarjana ekonomi, sudah ada kurikulum yang bagus, namun apabila kurikulum itu tidak dijalankan dengan seni, manajemen itu tidak dijalankan dengan seni, tentu tidak akan berjalan. Artinya seni, jika kita merekrut seorang guru, seninya, peraturan, disiplin, bagaimana kita menjalankan harus sesuai dengan kemampuan kita, harus benar-benar kita jalankan. Dari yang kecil, kita sudah pernah mengikuti dalam di Biren Ibrahim Mandres tentang kesehatan. Apakah dalam manajemen itu sudah bagus tersusun, ikut pelatihan itu? Apakah seninya di lapangan ada diterapkan? Kalau enggak, berarti manajemen itu belum berhasil. Syukran Ustaz. Luar biasa tanggapan. Baik, ada tambahan lagi? Mungkin di Masya Allah. Sudah, oke, baik. Calon guru muda bagaimana? Mau komentari? Tidak? Tidak. Oke, baik. Masukan-masukan ini terekam semuanya para ustadz dan para ustadzah. Terekam di video kami, nanti akan kami bagikan di link YouTube kami. Sebagai pengambil kebijakan, tentunya Ketua Yayasan akan kami sampaikan pelatihan hari ini. Masukan-masukan hari ini coba kita serapkan kembali. Dan kami membuat pertanyaan pemantik begini, tujuannya supaya kita menanggapi, memahami lebih dalam. Sejauh mana kita? Di mana kita sudah hari ini? Apakah sedang mengisi botol aqua? Ataupun sekarang kita sedang menuju yang agak mahal sedikit, susu barangkali? Ataupun kita sedang mengisi madu? Ataupun yang paling hebatnya, mengisi minyak wangi? Ini tolong dipahami baik-baik. Kita perbaiki cara mengajar kita, cara perbaiki bahasa kita dengan kawan-kawan, dengan adik-adik barangkali. Perbaiki bahasa kita dengan, ya termasuk yang di rumah tentunya. Oke, baik. Kita tinggalkan ice breaking ini. Luar biasa. Kita lanjutkan presentasi kita hari ini. Oke. Nah, dalam kegiatan ini nanti mohon partisipasinya, kita membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah bagian daripada penerapan budaya positif juga. Acara hari ini dia, diseminasi pengimbasan budaya positif. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ustaz Fahmi, apa yang Ustaz Fahmi akan komentari ketika dibilang ada peraturan? Silakan. 1 menit. Ya, kalau mendengar kata-kata ini ada peraturan, apa yang akan komentar selanjutnya apa kira-kira? Kita selaku murid contoh ya, ataupun guru bukan kepala sekolah. Peraturan untuk itu kepala sekolah. Kalau murid? Kalau murid, posisi murid sekarang? Ya, oke, itu sebagai guru, bukan murid. Biasanya. Oke, kalau seandainya di posisi murid, mendengar kata-kata peraturan, apa yang terlintas di hati? Nah, peraturan untuk dilanggar, bagus. Peraturan untuk dilanggar. Kepala SDT Arabuah.
ketika mendengar sekarang sebagai murid, saya tanya, murid kelas 6 SD, kita turun baya-baya Afifah sekarang. Apa yang terbenak di hati? Ada peraturan. Iya, betul. Berarti ada rencana untuk dilanggar. Oke, baik. Oh, belum selesai. Sebentar. Oke, baik. Kalau mau pakai ini boleh dikomentari aja, nggak apa-apa. Karena masuk ke Kan video pada saya. pause ya. Oh iya. Kalau mau bilang aja. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Ini berbicara posisi saya sebagai murid kelas 6 SD. Mungkin bagi murid kelas 6, ketika ada anak yang ada peraturan, jika anak tersebut memang anak tidak maksudnya tertib, tidak bermasalah. Tapi bagi anak-anak yang kurang untuk mengikuti peraturan, dia akan merasa ketika ada peraturan itu menjadi apa namanya? Hal-hal yang dilakukan itu menjadi maksudnya enggak bisa dengan seluasnya dia dilakukan. Ada hambat seperti itu. Dia enggak bebas lah seperti itu, Ustaz. Jadi ada aturan bagi anak, intinya bagi anak yang bisa melaksanakan tidak bermasalah. Bagi anak yang kurang mengikuti peraturan dia akan menjadi masalah bagi dia. Sehingga dia tidak bebas, tidak merdeka. Seperti itu, Ustaz. Mungkin itu aja. Syukran. Ada yang mau ditambahkan dari kesan perjanjian dari ada teman. Bismillah. Kalau berbicara tentang peraturan, kalau Peraturan. ya, Apa yang terlintas kalau seandainya Ustazah sebagai sebagai santri saya akan berpikir yang pertama itu menjadi kewajiban yang harus saya laksanakan di sebuah tempat. Yang kedua itu menjadi sebuah pola konsep yang harus kita jalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Itu saja, Ustaz. di perwakilan TK ada ditanggapi? Bismillah, berhubung kami anak TK, kami masih kecil ya, umur 4 dan 6 tahun. Jadi ketika anak ini mendengar peraturan, kita nggak bilang peraturan. Anak-anak semuanya, kita hari ini semuanya berbaris dulu. Anak itu pasti mendengar dengan arahan ibu guru. Kami guru di TK lebih bekerja ekstra. Kenapa anak itu masih bengong-bengong? Gurulah yang akan bergerak untuk mendirikan anak itu. Sehingga bagi mereka itu peraturan nggak ada hal. Mereka nggak tahu langgarin itu. Yang penting dia artinya ibu gurunya harus ekstra dalam menjalankan peraturan dan anak TK itu selalu diulang-ulang. Kenapa? Nyeron mereka masih kecil. Ketika diulang-ulang nyeron itu bertambah tebal, dia akan makin terhafal. Artinya murajaah setiap hari. Sekian. Ada lagi? Ada. Sebagai santri, kalau dengan peraturan gimana? Ini ada santri. Silakan. Calon Ustazah, silakan mengomentari. Apa yang ada di benak ketika Mendengar. ada peraturan baru loh? Silakan. Bismillah. Pastinya seorang santri kalau misalkan dengar, nggak harus santri sih, setiap orang kalau misalkan dengar tentang adanya peraturan baru pasti ngenes dalam hati dia. Soalnya gini, dia pikir, alah tambahi peraturan susah kali pasti untuk melanggar. Untuk kebebasan aja susah aja gitu. Pasti aja ada kekangan walaupun cuma dikit itu pasti ada kesalnya. Sudah? Ustaz. Sudah? Udah. Baik, kalau sudah kami ambil. Oke. Dah. Berarti secara umum kita sepakat ketika mendengar sebuah peraturan hati kita semacam kecut. Semacam ada kekangan baru. Jadi hari ini tugas kita sebagai calon guru baru, guru muda, guru-guru senior, dan para kepala sekolah yang sudah berhadir, kita akan mengubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas ataupun budaya positif. Supaya peraturan itu menjadi senang untuk kita laksanakan. Tetapi bukan lagi bentuk peraturan, namanya keyakinan kelas yang tadi saya sampaikan.
Okey, pada dasarnya setiap murid tidak suka adanya peraturan. Semua kita begitu. Karena pada dasarnya kita ingin bebas, sebebas-bebasnya. Karena jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya dan menimbulkan kebencian kepada gurunya. Hari ini, Bapak Ibu guru yang berhadir, kita setiap menghukum, pasti yang anak mendapatkan hukuman, pasti dia akan membenci yang memberi hukuman. Setuju tidak? Ustaz Fahmi, pernah saya hukum? Senang tidak? Tidak ada orang di dunia ini yang senang dihukum. Ustaz tolong hukum saya. Tidak. Kecuali seorang perempuan yang telah berzina dan dia mengadu kepada Nabi SAW karena Allah. Karena Allah. Mengadu dia. Ya Rasulullah, tolong rajam saya. Itu cuma kasus yang pernah saya dengar. Ada beberapa kasus yang lain, tapi ini yang paling saya ingat. Yang lain mana ada. Setiap buat kesalahan, pura-pura bukan saya, kendung saja. Okey, baik. Lanjut. Okey, ini dia. Tolak ukur hari ini terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Ini kepala sekolah harus terlibat nanti. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Sebentar lagi kita praktekkan. Ini masih teori-teori sederhana dulu. Ini lini masa hari ini. Saya sudah jumpa dengan kepala sekolah tadi bahwa akan melakukan diseminasi bersama guru. Kemudian kita kumpulkan di sini. Kemudian kita nanti wali kelas, kalau ada di sini wali kelas, alhamdulillah ada berapa orang ya. Kemudian kita akan memantau dan merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Ada nanti kami akan datang ke kelas juga. Setelah dibuat keyakinan kelas, kami akan datang untuk memantau ya. Dukungan yang diperlukan dari kepala sekolah tentunya yang pertama sebagai pengambil kebijakan. Ya, kemudian rekan guru serta murid agar tindakan yang disusun dapat dilaksanakan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Nanti budaya positif ini yang akan kita lihat sebentar lagi, kita harus sampaikan ke orang tua murid. Okey. Aksi nyata modul titik 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kita lanjut saja. Kita lanjut. Lanjut. Okey. Indonesia dalam penerapan kurikulum merdeka, ini dia. Kurikulum merdeka hari ini orang sebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dia ciri-cirinya ataupun rukunnya. Yang pertama dia beriman, wajib muridnya itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, wajib. Jadi murid yang tidak beriman, tidak bertakwa itu tidak boleh ada di dalam lingkungan pendidikan Indonesia. Karena ini memang intinya. Semua pendidikan kita diarahkan kemari. Kemudian apa lagi? Anaknya harus mandiri. Gurunya juga harus mandiri. Apa mandiri? Mandiri sendiri? Bukan. Mandiri itu adalah bertanggung jawab. Karena dia sudah diberikan ilmu, dia harus mandiri. Bagaimana mandiri? Kalau belum bisa mengatur spraynya selesai bangun tidur, itu belum mandiri. Karena dia tidak bisa bertanggung jawab. Kalau masih sampahnya dibuang sembarangan, itu belum mandiri. Oke? Kemudian apa lagi? Bernalar kritis. Kritis ini adalah kita harus memiliki pemahaman ini kira-kira bermanfaat untuk masa depan kita apa tidak. Jadi di sekolah harus ditanamkan itu. Kemudian kreatif. Kreatif, istilahnya apa? ATM ya.
ATM. Apa ATM? Ambil, tiru, modif. Nah, di sini kreatif ini itu salah satunya. Karena kan negara-negara lain sudah maju duluan daripada kita. Negara-negara lain negara industri. Kita negara agraris. Mungkin tengok kita modif. Kemudian saya terangkan sedikit aja. Bergotong royong. Gotong royong adalah nilai sosial. Tidak boleh ada tentang kawan di samping yang tidak ada pulpen tidak dipinjamkan sama kawannya. Itu gagal berarti sekolahnya. Gurunya tidak berhasil menanamkan nilai gotong royong sama anak. Kawan duduk di samping. Pulpen dia tidak ada. Tidak ada pertanyaan, kenapa kamu tidak tulis? Ini wajib ditanamkan Nabi. Ya, sama guru wajib tanamkan. Perhatikan, maka di adab kita ajarkan itu. Kemudian yang terakhir, berkebinekaan global. Arabah ini tidak mengenal suku. Sekolah ini tidak mengenal suku. Dan tidak mengenal background seseorang. Oh, mantan preman ayahnya, nggak mau tahu. Oh, ayahnya itu polisi tentara, nggak mau tahu. Yang jelas, kalian adalah anak didik kami. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Oke? Ya? Hah? Boleh, silakan. Saya kasih mikrofon. Karena bisa masuk, tapi waktu kosong nanti. Silakan. Ya. Syukran atas kesempatan yang diberikan. Ini tadi ada bahasa peraturan diganti, kalau pemahaman saya ya, diganti menjadi keyakinan kelas. Peraturan ketika didengar oleh anak mungkin akan seperti tadi, akan merasa dia terbebani. Akan diganti menjadi keyakinan kelas. Namun, melihat lebih jauh lagi, seperti saya sampaikan tadi, ketika peraturan itu bisa saja dilanggar. Bukan ingin melanggar, tapi bisa akan terjadi pelanggaran. Namun, bahasa keyakinan. Keyakinan di sini adalah ketika kita menerapkan bahasa keyakinan kelas kepada anak, bahasa yakin ini berhubungan, berkaitan dengan akidah. Itu menurut saya. Keyakinan kelas. Jadi akan timbul banyak keyakinan-keyakinan. Akan timbul banyak pemikiran-pemikiran yang baru dari anak. Jadi hal itu mungkin sangat perlu diperhatikan. Biarpun ini sesama kita di sini bahasa keyakinan kelas, mestinya mendalam sekali bahasanya Ustadz. Itu perlu diperhatikan kembali sehingga dengan akidah ini tidak boleh istilahnya yakin kita punya Allah, keyakinan kelas dengan akidah ini sangat jauh berbeda Ustadz. Nah, itu mungkin tanggapan dari saya. Mungkin ada tambahan lagi. Syukran atas kesempatannya. Ada? Oh, sudah. Terima kasih tanggapannya Ustazah. Keyakinan kelas di sini bukan masalah agama baru. Keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan bersama. Contoh, nanti sebenarnya itu materi di depan loh. Peraturannya datang jam 7.30. Betul? Datang jam 7.30. Wajib datang jam 7.30. Secara manusiawi kita akan berpikir hangkemah 7.30. Sebenarnya jam 7 dia bisa datang. Gara-gara tertulis peraturan jam 7.30 wajib datang. Seakan-akan dia berpikir, kapan yang 7.30? Sebenarnya selama ini jam 7 dia sudah ada di sekolah. Gara-gara 7.30 wajib, bahasa wajib tadi, kapan? Maka kata itu dilembutkan menjadi namanya keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Satu hari pernah saya bertanya seorang santri, kamu sudah matikan kran nggak di kamar mandi? Sudah Ustaz. Yakin? Apakah di sini bertanya masalah keimanan? Tidak. Hanya menanyakan sebuah kepastian. Ya,
bukan masalah keimanan. Itu biasa. Artinya begini. Keyakinan kelas kalau kita nggak pakai nanti kita ubah aja kesepakatan ke kelas. Aman tuh. Begitu. Ya, silakan. Di sini kan, Ah. waktu yang kita memang kita pakai harus ada memang teman-teman yang begitu. Oh ya. Ya, betul. Nanti sebentar lagi kita praktek. Sehingga Oke. anak-anak tidak salah memaknai. Ya, betul. Setuju. Ya. Nanti diingatkan kembali ketika sampai ke materi itu. Sebenarnya jatah kita 1 jam nih. Saya takut. Ya, aduh, udah 1 jam kemana nih? Boleh lanjut bentar? Boleh ya? Boleh? Hah? Apa dia? Oke, baik. Ini sebagai tagline nanti dicatat ya. Tolong ingatkan saya kembali start yang tadi itu. Oke, baik. Kita kembali ke masalah saya bilang tadi jam 7.30. Dengarkan baik-baik. Ini penting sekali. Dalam menerapkan keyakinan kelas, kan budaya positif tadi ya. Bahasanya pun bahasa positif. Maka itu berubah dari peraturan penjabarannya, peraturan biarkan di kantor kepala sekolah. Dalam kelas berubah menjadi sebuah kesepakatan. Namanya apa? Berubah dari wajib jam 7.30 tertulis itu kita datang tepat waktu. Siapa yang mendengar kita datang tepat waktu? Kira-kira hati siapa yang tersentuh? Sorry bahasa Aceh. Saya nggak sanggup begitu. Saya yakin kita semua kita datang tepat waktu. Semangatnya tumbuh gara-gara bahasa saja. Gara-gara bahasa tadi. Setuju nggak? Nah, itulah dia mengubah bahasa peraturan menjadi sebuah kesepakatan baru di dalam kelas. Nah, ini dia. Adapun bahasa kalau dalam slide dari keyakinan kelas, kesepakatan garis miring keyakinan. Ubah keyakinan juga boleh. Nah, mengubah tadi itu budaya positif itu yang memang butuh apa namanya saya? Kemampuan dalam berliterasi. Artinya menyampaikan, membaca, bisa dipahami sebagai contoh. Nah, kita ubah sekarang. Adapun peraturan di tempat putra ataupun putri, hari Senin wajib berbahasa Arab. Kita ubah bahasa itu. Hari Senin, mari kita berbahasa Arab. Berubah dari sebuah bentuk yang agak, agak terbaku, berubah seakan menjadi bahasa yang bisa masuk ke dalam hati kita. Alora, bisa dipahami ya? Nah, mengubah bahasa baku menjadi bahasa kesepakatan yang memang kita mudah dan ingin tergerak dengan sendirinya itu. Secara alam bawah sadar kita pasti kita ingin melakukannya. Ya? Ingin. Pasti kita ingin. Oke, baik. Saya akan bacakan karena di sini ada beberapa hal yang penting yang perlu saya terangkan di nomor 2 khususnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Maksudnya itu tujuan daripada seorang guru itu mengajar adalah anak-anak itu punya disiplin. Disiplin itu bukan hanya disiplin waktu. Bukan. Disiplin itu adalah dia tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat untuk dia. Itu artinya disiplin. Jangan hanya waktu saja disiplin. Datang rapat tepat waktu. Ada manfaat untuk dirinya? Ada. Dia dihormati oleh kawan-kawannya. Betul? Nah, itu dia. Kemudian, kebajikan universal. Apa contoh kebajikan universal? Contoh kebajikan universal adalah siapa di sini yang punya kendaraan, Hondanya suaranya besar, knalpot blong, di Honda Revo itu udah pom, saya mau nanya, siapa mengganggu? Itu artinya universal. Nggak usah diajarin pun. Kita tahu semuanya. Kemudian, secara universal, kita pakai baju untuk dari tutup bahu sampai
tutup ke bawah. Siapa ajarin itu? Universal tahu gitu. Bisa dipahami? Universal. Secara umum kita tahu. Oke, lanjut. Memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam. Kalau orang Aceh bilang, hek dapurno, bakroi butan, bakroi tan. Apa maksudnya? Artinya dari dalam diri dia memang nggak mau belajar. Nah, tugas kita sebagai guru, berikan ini. Ekstrinsik namanya, dari gurunya. Cara dicari. Berpikirlah. Berpikirlah kalau lihat anak-anak yang tidak ingin belajar, tidak mau belajar, mungkin dia butuh belayang. Belai saja. Saya ada kasus, anak broken home, ayah dia di dalam pesantren di Jantau. Kakek dia sama di pesantren di Jantau. Tahu pesantren kan? Menyerah. Mamaknya lari ke Sigli karena tidak ada nafkah. Tidak mungkin hidup tanpa menafkah. Dia tinggal dengan neneknya. Saya lihat dia membuat tingkah di kelas, dia buat masalah bermacam-macam. Saya coba dekati. Saya dekatin. Pada awalnya dia ogah-ogah. Mungkin selama ini tidak pernah diperhatikan. Hari itu diperhatikan, terkejut badannya. Saya datang, saya belanja makan 2 biji kue. Saya tanyakan, apa masalahnya? Cerita dah dia panjang lebar. Dia dipukul sama neneknya ini itu semua. Oh begitu. Jadi kenapa kamu ribut di kelas saya? Nggak ada Pak. Saya nggak ada kebebasan kalau di rumah. Kalau di sini ya tempat saya melakukan kebebasan. Begini aja. Kamu boleh pilih. Bapak nggak akan marah. Pilih antara dua. Duduk di kelas tidak boleh buat keributan. Duduk di luar. Bapak tulis hadir. Tetapi buat ributnya di luar. Berpikir dia. Biar izinkan saya duduk di kelas ya Pak. Nah, nanti kalau kamu buat ribut, Bapak kasih waktu 5 menit di belakang main bola lah. Ternyata ini orang dia butuh ini dari gurunya. Hanya sebuah sentuhan sederhana saja. Pacut saya pegang belakangnya ini. Terkejut dia rupanya. Nggak ada satupun laki-laki mungkin selama ini yang bisa begini dengan orang-orang dewasa. Mungkin orang kampung dia sudah menganggap ini memang anak tidak bisa harap. Bisa dipahami? Mungkin yang bagi calon guru muda melihat adiknya yang agak kasar, dia tidak ada perhatian dari orang tuanya. Harus lihat, perhatikan itu. Perhatikan baik-baik itu. Jangan tahu hanya menghukum, tetapi coba berikan dorongan dari kita, karena dari dianya tadi tidak ada. Kan sudah saya sebutkan bahasa Aceh tadi. Hei, dapurno, mumba'roitan. Artinya dari dalam diri dia memang tidak ada. Tugas kita berikan. Mungkin setiap kita ada motivasi yang berbeda-beda. Tetapi tugas seorang guru menghidupkan. Oke, baik. Nomor 3. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kita ke depan ini akan mengurangi yang namanya